Syuriah PBNU sudah menunjuk pejabat ketua umum, namun kubu Gus Yahya menolak dengan tegas. PBNU kini terbelah secara terbuka. Di tengah benturan ini, ada satu fakta yang nyaris tak disorot. 9 habaib duduk di struktur PBNU dan semuanya memilih diam. Ini bukan cerita gosip, ini tentang kekuasaan, legitimasi habaib, dan krisis kepercayaan umat terhadap NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di tubuh Nahdlatul Ulama bukan peristiwa baru, namun konflik ini bukan konflik biasa. Ini bukan sekedar beda pandangan, melainkan benturan terbuka antara Syuriah dan Tanfijiyah PBNU. Faktanya jelas, rapat harian Syuriah PBNU telah merekomendasikan pemberhentian Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bukan hanya itu, Syuriah bahkan telah menunjuk dan menetapkan pejabat Ketua Umum PBNU sebagai langkah lanjutan. Keputusan ini lahir dari forum ulama tertinggi NU di jalur Syuriah. Namun, keputusan tersebut langsung dipersoalkan oleh pihak Tanfijiyah yang dikomandani Gus Yahya. Mereka menilai Syuriah tidak sah, melanggar ADART, dan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Sejak saat itu, PBNU resmi terbelah. Di satu sisi, Syuriah yang merasa memiliki otoritas moral dan keulamaan. Di sisi lain, Tanfijiyah yang memegang kendali struktural dan administratif. Benturan ini mengguncang legitimasi NU dari atas hingga ke akar rumput. Namun, di tengah benturan keras ini, ada satu fakta yang justru paling mencolok. Diamnya 9 habaib yang duduk di struktur PBNU. 9 habib ini tentu bukanlah figuran. Mereka berada di posisi strategis, mustasar, khatib am, khatib Syuriah, dan a'wan Syuriah. Dalam tradisi NU, posisi ini adalah penjaga arah keulamaan. Mereka diharapkan menjadi penimbang, penasehat, dan peneduh ketika konflik elit terjadi. Namun, ketika Syuriah dan Tanfijiyah saling berhadap-hadapan, tak satu pun dari para habaib itu yang bersuara. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada seruan islah terbuka, tidak ada sikap moral yang jelas. Sunyi senyap. Pertanyaannya sederhana, mengapa mereka diam? Dalam politik organisasi, diam bukan berarti netral. Diam adalah sikap. Dan dalam konteks PBNU hari ini, diam justru menjadi posisi paling aman. Ada beberapa lapis analisis untuk membaca sikap para habaib ini. Pertama, realitas kekuasaan di PBNU. Meski Syuriah secara teori adalah otoritas tertinggi, dalam praktik kendali harian NU berada di tangan Tanfijiyah. Anggaran, administrasi, jaringan struktural, semua ada di tangan Tanfijiyah. Bersuara keras berarti berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan. Resikonya nyata bagi para habaib. Kedua, kalkulasi politik jangka panjang. Konflik PBNU belum memiliki pemenang final. Dalam kondisi seperti ini, sikap paling aman adalah menunggu. Menunggu siapa bertahan, menunggu siapa yang tumbang, dan menunggu siapa yang akan menguasai struktur PBNU. Bagi para habaib, diam berarti menjaga akses ke semua kemungkinan itu. Namun, ada faktor ketiga yang jauh lebih sensitif dan jarang diucapkan secara terbuka, krisis kepercayaan terhadap nasab klan Ba'alawi. Selama ratusan tahun, klan Ba'alawi memiliki posisi istimewa di dunia Islam Nusantara. Klaim sebagai keturunan Nabi menjadi sumber legitimasi moral dan sosial. Ia membuka pintu dakwah, membuka pintu kepemimpinan, dan membuka pintu otoritas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, legitimasi ini mulai dipertanyakan secara serius. Kajian sejarah dibuka ulang, kitab-kitab nasab diteliti, data genealogis bahkan dipersoalkan.
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjadi salah satu figur yang menyeruakan kritik dengan keras terhadap klan Ba'alawi. Ia menyatakan nama-nama moyang klan Ba'alawi tidak ditemukan dalam kitab-kitab nasab sejaman. Pernyataan ini mengguncang kepercayaan umat. Dampaknya terasa nyata di basis Nahdliyin. Kepercayaan terhadap habaib tidak lagi utuh. Pertanyaan pun muncul di mana-mana. Bukan hanya soal data, tetapi juga soal sikap. Sebagian klan Ba'alawi menunjukkan arogansi nasab, mengklaim keistimewaan karena darah, dan menuntut perlakuan khusus. Semua ini mempercepat krisis dan rungkadnya nasab. Dalam kondisi seperti ini, bersuara di konflik PBNU jelas menjadi pertaruhan besar bagi para habaib. Karena setiap sikap akan memancing pertanyaan lanjutan yang tajam dan menyakitkan. Siapa Anda? Dari mana legitimasi Anda berasal? Maka diam menjadi strategi defensif, bukan karena bijak, tetapi karena mencari aman. Dengan diam, para habaib tidak membuka dua konflik sekaligus, konflik kekuasaan PBNU dan krisis legitimasi nasab. Namun, ada harga yang harus dibayar. Diamnya para habaib menciptakan kekosongan moral di tengah umat, terutama bagi para mukibin. Konflik elit turun ke akar rumput tanpa penjelasan, tanpa peneduh, dan tanpa arah. Jamaah kebingungan, siapa yang sah, Suriah atau Tanfijiyah, keputusan ulama atau administrasi organisasi. Suriah telah memilih PJ Ketua Umum PBNU, pihak Gus Yahya menolaknya, PBNU terbelah, dan di tengah peristiwa ini, 9 Habib yang berada di jantung Suriah memilih tidak hadir dalam ruang suara publik. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang bertikai, sejarah juga mencatat siapa yang diam saat NU berada di titik genting. Dan pertanyaan terakhir yang harus dijawab umat adalah, apakah diam ini akan menyelamatkan NU atau justru mempercepat krisis legitimasi yang selama ini menopang otoritas para habaib? Suriah sudah berbicara, Tanfijiyah sudah melawan. Yang belum bicara justru mereka yang selama ini disebut penjaga moral dan peneduh umat. Jika di saat NU paling genting otoritas memilih diam, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi siapa yang masih berani bertanggung jawab atas masa depan NU. Jika sahabat Misteri Realita ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.